Begitu bengkak, tubuhku akan meledak. Gadis kecil ini sebenarnya suci jalur badan yang langka dalam 10.000 tahun. Badan suci kuno telah mengakuinya sebagai tuannya. Mengapa aku menjadi begitu gemuk? Gadis kecil, kenaikan berat badanmu adalah karena 50 tahun kultivasi milik Master Pedang sebelumnya telah melonjak ke dalam tubuhmu. 50 tahun kultivasi. Orang tua ini menganggap pertemuan denganmu sebagai takdir. Hari ini aku akan menjadikanmu muridku. 1 tahun kemudian. Kakak Lin Feng, Bawa pergi hadiah pertunangan itu. Hari ini, aku di sini untuk membatalkan pertunangan. Kakak Lin Feng, apa yang kau katakan? Kita masih punya 1 bulan sampai kita menikah. Menikah. Pria mana di dunia ini yang menginginkan seekor babi? Aku sebelumnya mengira kau memiliki kecantikan. Apa yang harus kulakukan denganmu sekarang? Aku bahkan tidak menginginkan mereka yang memiliki tubuh bagus. Mengapa aku menginginkan orang gemuk sepertimu? Tapi bukankah kau bilang bahwa bagaimanapun diriku, kau akan selalu menyukaiku? Lihat, gaun pengantinnya sudah selesai. Aku bahkan begadang untuk menyelamnya. Pelayan-pelayan Sun Lin Feng. Semuanya datang dan lihatlah. Di dunia ini, gaun pengantin-pengantin wanita mana yang akan selebar ini? Apakah ini gaun pengantin? Ini seperai bukan? Kau sangat gemuk. Akan memalukan bagiku untuk membawamu keluar. Tapi kau membuat sumpah bahwa kau tidak akan menikahi siapapun selain aku seumur hidupmu. Saat aku membuat sumpah itu, kau bukanlah orang yang gendut. Hanya karena aku menjadi gemuk, kau akan mencampakkan kami. 8 tahun kasih sayang. Sun Lin Feng, kau yang berinisiatif mendekatiku saat itu. Teknik bela dirimu, akulah yang menemanimu berlatih. Bahkan kesempatan untuk pergi ke sekte Xuanjian untuk belajar bela diri adalah sesuatu yang kuserahkan padamu. Apakah kau melupakan semua ini? Lin Feng, kau benar-benar tidak boleh memutuskan pertunangan. Pembatalan ini adalah aib terbesar bagi seorang wanita di masa depan. Bagaimana Xiao kita akan bisa menikah? Menantu yang layak. Jika Xiao telah melakukan kesalahan, aku akan kembali dan mendisiplinkannya. Lihat, undangan sudah dikirimkan. Jika pertunangan diputuskan sekarang, bukankah ini memaksa Xiao menemui ajalnya? Ayah, Orang tua, siapa menantu yang pantas bagimu? Jangan mencoba mengklaim hubungan yang tidak ada. Kau sangat mengkhawatirkannya, bukan? Kalau begitu, kenapa kau tidak mati bersamanya? Kau. sejujurnya, bahkan kakak senior tertua dari sekte Xuanjian telah menaruh hati pada tuan mudaku. Mulai sekarang, kau dan tuan mudaku akan berada di 2 dunia yang berbeda. Sun Lin Feng, sudah lama aku tahu kau berada di luar sana, bermain wanita. Sekarang kau bahkan ingin melimpahkan semua kesalahan kepada Xiao dan datang ke sini untuk memutuskan pertunangan. Penjahat hina. Sepertinya, berbicara baik-baik denganmu tidak akan berhasil. Karena itulah, kita akan bertemu di kompetisi rekrutmen murid. Saat waktunya tiba, aku akan menghajarmu sampai kau berlutut di tanah dan memohon padaku untuk memutuskan pertunangan. Ini adalah putri baik yang kau besarkan. Kakak aku, Chu Tianhua, berlutut. Chu Tianhua gagal mendidik putrinya. Ditolak secara terbuka dalam pernikahan. Membawa aib bagi keluarga Chu. Menurut aturan klan, 30 cambukan. Pengawal. Kakak. Aku. Kakak. Ayah,
Ayah, ayah, hentikan pemukulan itu. Jika harus memukul seseorang, pukul aku saja. Seret dia pergi. Kalian berdua, ambil semua perak dan surat tanah dari cabang kedua. Ambil semuanya. Ya. Berikan itu ke sini. Surat rumah ini adalah satu-satunya rumah yang tersisa untuk Xiao Jiao. Kau tidak boleh mengambilnya. Xiao Jiao, surat tanah ini, bibimu akan menyimpannya dengan aman untukmu sekarang. Ayo pergi. Jangan pergi. Ayah ibu aku telah membawa petaka ini pada kalian. Putri, pertunanganmu telah diputuskan. Mulai sekarang, bagaimana kau akan bertahan hidup? Ibu, kenapa wanita diputus tunangan? Hanya untuk dihina oleh dunia. Jika memang harus diputuskan, seharusnya akulah yang memutuskannya. Tapi aku belum pernah mendengar seorang wanita memutuskan pertunangan. Jika tidak ada presiden di dunia ini, maka aku Zhu Xiaoxiao akan menjadi yang pertama mendobrak tradisi. Kompetisi rekrutmen murid dalam 3 hari. Aku akan membiarkan dunia melihat dengan jelas. Seorang wanita yang memutuskan pertunangan juga bisa hidup dengan bermartabat. Dalam kompetisi rekrutmen murid ini, hanya satu orang yang bisa bertahan. Orang itu adalah aku Sun Linfeng. Apakah kau bahkan layak? Aku akan datang dan menghadapimu. The film was translated and narrated by M Media. Patriark Chu, cepatlah dan kirim orang-orangmu ke atas. Ayah, dia terlalu sombong. Aku akan naik dan mengalahkannya. Kakak berhati-hatilah. Orang tidak tahu diri. Adikku, bagaimana sebenarnya dia bersalah padamu? Hingga kau harus mempermalukannya seperti ini, tanpa memberinya jalan keluar sama sekali. Kita pria terlahir untuk menjadi penguasa langit dan bumi, seorang wanita. Jika dia tidak bisa menyenangkan pria, maka apa nilainya? Kakak, Juyan, Zhu Xiao Xiao, kau sangat gendut. Pria manapun, aku bahkan tidak ingin menyentuhmu. Bagaimana kalau kau naik ke sini sekarang? Aku akan berbelas kasih dan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan. Bagaimana menurutmu? Xiao Xiao. Xiao Xiao jangan pergi. ayah, aku sudah cukup. Selama setahun aku bertambah berat badan ini. Aku seperti tikus di selokan. Semua orang bisa menginjak-injakku. Bahkan kau dan ibu terkena dampaknya karena aku. Bahkan jika aku mati hari ini. Aku ingin semua orang tahu. Akulah Zhu Xiaoxiao yang menceraikannya. Kau tidak berpikir naik sini untuk memohon padaku. Kau benar-benar bisa menikah denganku, bukan? Aku tidak ingin menikah denganmu. Aku ingin atas nama dunia, semua wanita yang telah ditipu dan disakiti, mencari keadilan. Aku mengerti. Kau hanya belum cukup dihajar. Kau jalan. Lihat dirimu sekarang. Terkapar di tanah seperti itu. Kau lebih buruk daripada babi atau anjing.
Aku punya di sini. Surat pembatalan. Tanda tangani. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku tidak akan menandatanganinya. Jelas kau yang saat di luar, mencari kekasih baru, mengkhianati hubungan 8 tahun kita. Namun kau berbalik dan mempermalukanku. Orang yang seharusnya menandatangani pembatalan adalah kau. Surat cerai. Kau tidak tahu berterima kasih dan tidak punya hati, labil dan tidak setia. Surat perjanjian pernikahan ini, hari ini, oleh tanganku, akan diputuskan. Biarkan langit dan bumi menjadi saksi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kau jalan. Beraninya kau menentang tatanan alam. Dan memaksaku menandatangani pembatalan. Aku akan membunuhmu. Pria mana di dunia ini yang The film menginginkan was babi? translated Aku bahkan and tidak menginginkan narrated mereka by yang bertubuh M-Media. bagus. Jadi mengapa aku menginginkan orang gendut sepertimu? Jika tidak ada presiden di dunia ini, maka aku Zhou Xiaoxiao akan menjadi yang pertama mendobrak tradisi. Aku akan membiarkan semua orang melihat dengan jelas bahwa seorang wanita yang membatalkan pernikahan juga bisa hidup dengan bermartabat dan bangga. Aku beritahu kau, dunia ini milik kami para pria. Tujuan terbaik bagi kalian para wanita adalah menemukan pria dan menikah dengannya. Hari ini, kau berani paksa aku tanda batal. Aku akan bertanya sekali lagi. Akankah kau menandatanganinya atau tidak? Aku tidak akan menandatangani. Tidak mau tanda tangan. Kalau begitu matilah. Tetua Agung, bisakah itu diumumkan sekarang? Tunggu, dia belum kalah. Lihat apa itu? Serangan Sun Lin Feng justru membersihkan titik meridian Ren dan Du Xiaoxiao. Dia telah menyerap 5 tahun kultivasi. Sepuluh ribu pedang tunduk. Tanisannya mengguncang 9 provinsi. Dia adalah master pedang suci. Aku katakan, orang yang seharusnya menandatangani pembatalan adalah kau. Mengapa langit menjadi gelap? Mampu membuat langit dan bumi berubah warna. Orang ini pastilah bukan individu biasa. Hari ini, bukan kau yang membatalkan pernikahan denganku, tapi aku Zhou Xiaoxiao. Aku ingin membatalkan. Tu Xiaoxiao keluarga Fu berhasil tantangan. Aku mengumumkan bahwa untuk saat ini, murid yang terpilih untuk Sekte Xuanjian adalah... Tunggu, hanya karena Lin Feng tidak mencintaimu. Kau melancarkan serangan yang begitu kejam. Orang yang begitu jahat, apakah dia layak masuk Sekte Xuanjian? Dalam uji coba arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ini adalah aturannya. Mungkinkah seseorang harus membiarkan begitu saja Sun Lin Feng menindas orang lain dan tidak diizinkan untuk melawan? Aturan dimaksudkan untuk mengikat orang berstatus rendah sepertimu. Aku adalah murid Sekte Xuanjian. Ayahku adalah tetua agung Sekte Xuanjian. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Apakah kau layak mendiskusikan aturan denganku? Karena kau melukai kakak Lin Feng hari ini, kau harus membayar harganya. Norasu, Xiao kami memenangkan pertandingan arena dan terpilih masuk Sekte Xuanjian. Itu masuk akal dan sah secara hukum. Sebaliknya justru Anda yang tidak masuk akal. Apa sebenarnya niat Anda? Benar sekali. Si gendut juga layak masuk sekteku.
Jika kukatakan tidak diizinkan, maka tidak diizinkan. Lantang, kau hanyalah seorang murid dari sekte Swanjian. Sudah, beraninya kau melanggar peraturan sekte. Tetua tingkat rendah. Juga layak memerintahku. Orang yang ingin kubunuh Suyutong, tidak bisa kau hentikan. Kau, Tepat The sekali. film was Yutong translated bunuh dia. and Aku sudah narrated mengenal by M. si Media. gendut ini selama 8 tahun. Aku tahu persis apa nilainya. Terlebih lagi penurunan berat badannya yang tiba-tiba sekarang. Pasti karena dia menggunakan semacam ilmu sesat. Si gendut. Yutong adalah murid sekte Swanjian. Dia adalah putri sejati yang disukai langit. Dalam 3 jurus, mencabut nyawamu. Tentu saja tidak masalah. Berlutut dan memohon ampun sekarang. Masih ada waktu. Kekuatan gerakan pedang tidak ditentukan oleh kata-kata. Setiap jurus dan setiap gaya dibuktikan melalui pertarungan. Si gendut, kau mencari ajal. Sekte Xuanjian bergengsi junjung kebenaran. Gerakan-gerakan sang suci ini, bagaimana bisa begitu kejam dan bengis? Jurus pedangmu terlalu lemah. Seranganmu terlalu lambat. Mustahil, aku adalah sang suci. Bagaimana mungkin aku kalah dari si gendut sepertimu? Kau pasti telah memultivasi semacam ilmu sesat untuk mengalahkanku. Tetua Xiao, apakah orang yang memultivasi ilmu sesat pantas masuk sekte Xuanjian? Benar. Kemampuannya mengalahkan Yutong dan aku. Pasti karena dia menggunakan semacam ilmu sesat. Tetua Xiao, aku meminta agar Anda sekarang melumpuhkan kultivasi dan ilmu bela dirinya. Cegah dia buat masalah dan sakiti orang lain. Kemampuan seseorang lebih rendah dari yang lain. Mereka akan menggunakan rumor dan fitnah. Apakah ini benar-benar perilaku sekte Xuanjian? buktinya belum konklusif. Motivasinya tidak boleh dilumpuhkan. Kau sampah penakut. Kau bahkan tidak berani berurusan dengan praktisi ilmu sesat. Jika kau tidak berani, aku yang akan melakukannya. Semua murid sekte Xuanjian dengarkan perintahku. Cepat lumpuhkan kultivasi iblis wanita ini. Tunggu. Kau benar-benar punya nyali untuk berani menyalahgunakan token perintah Tetua Agung. Norasu, Xiao-Xiaoku telah berlatih keras sejak kecil. Mustahil baginya untuk mempraktikkan ilmu sesat. Sebaliknya dengan perilaku Anda, apakah Anda berniat memaksakan pengakuan dengan kekerasan? Meskipun keluarga Chuku tidak sekuat sekte Xuanjian, di hadapan ketidakadilan, kami akan berjuang sampai mati. Ayah. Paman. Tetua Agung telah tiba. Suhu Ketua Agung Sekti Xuanjian. Selamat datang Tetua Agung. Enya, Tetua, Yuton, kau terluka. Siapa yang begitu lancang? Berani melukai putriku? Maju? Aku hanya akan membunuhmu sekarang. Jika tidak, jika aku harus mencarimu, aku akan membantai seluruh keluargamu. Ayah. Wanita inilah. Dia menggunakan ilmu sesat untuk melukaiku. Gadis ini berani melukai putriku. Nyalimu cukup besar. Tetua Agung, Xiao-Xiaoku benar-benar tidak mampu mempraktikkan ilmu sesat apapun. Itu hanyalah pertarungan pedang. Dan sudah takdir bahwa pedang tidak memiliki mata. Xiao-Xiaoku hanya beruntun bisa mengalahkan putrimu hanya dengan 3 jurus. Kau pikir kau siapa? Nyawa seluruh keluargamu, jika digabungkan, tidak sebanding dengan sehelai rambut putriku. Sekarang ambil inisiatif untuk menyingkirkan sampah ini untukku, dan mungkin aku masih akan memberimu jalan untuk hidup. Jika tidak, ini akan menjadi akibatnya. Kau dengan jelas. Lihatlah serangan Xiao Xiao. Setidaknya 4000 tahun kultivasi. Belum sepenuhnya dilepaskan. Pengalaman bertarungnya, bagaimanapun terlalu kurang. tidak hanya itu, dia aslinya adalah master pedang suci. Tapi pedang di tangannya adalah senjata fana yang justru menekan 70% kekuatannya. Aku tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Dia tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan.
Su ini. Dekal telah berlalu. Dan dia masih saja tidak tahu malu. Menindas yang muda sebagai seorang ketua. Aku sungguh berharap bisa turun ke sana sendiri untuk memberinya pelajaran. Kau tidak boleh. Kau telah melupakan janji 30 tahun yang lalu. Di depan dunia. Kau tidak bisa ikut campur. Penjahat hina. Tidak tahu malu. Segala cara sah dalam perang. Gadis kecil. Mari kita lihat seberapa sombong kau sekarang. Jalan. Ini adalah harga yang harus kau bayar, karena telah melukai nona muda ini. Penjahat hina. Kau tidak layak menjadi tetua agung sekte Zuanjian, karena pakai racun celakai orang. Mengapa harus repot-repot bersikap lurus dan terhormat? Bukankah cukup dengan menang saja? Sekarang akulah jagalnya. Dan kau hanyalah daging di atas talenan. Ayah, hentikan kata-kata tak berguna itu. Segera lenyapkan dia. Sayang sekali. Hari ini adalah hari kematianmu. Jika kau ingin membunuh Xiao Xiao, kau harus melangkahi mayatku. Kakak, kau adalah kepala keluarga Chu. Keluarga Chu The tidak film bisa was tanpamu. translated Bawa Xiao and Xiao dan pergilah narrated dengan by cepat. M-Media. Kau pikir kau bisa pergi? Ayah, paman. Ciu Xiao Xiao. Jadi apa masalahnya jika kau sudah menjadi kurus? Bukankah kau masih seperti anjing yang berlutut di kakiku? Cukup bicaranya. Manfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya. Tidak. Ayah, ayah. Xiao Xiao, syukurlah kau selamat. Ayahmu tidak berguna. Aku telah membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah. Akan kubunuh kalian semua. Akan kubunuh kalian semua. Tuan Pedang marah. Aku kehilangan kendali. Lebih cepat. Akan kubunuh kalian semua. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Kau tidak lain hanyalah pembawa sial. Selama kau masih hidup, anggota keluargamu, semuanya akan terlibat. Sun Lin Feng. Akan kubunuh kau. Tunggu bisa berdiri tegak baru The sombong. film was translated and narrated by M-Media. Kakak. Aku hanya memiliki Xiao Xiao sebagai putriku. Aku memohon padamu. Kau harus melindunginya. Ayah, jangan katakan apa-apa lagi. Xiao Xiao juga keponakanku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku akan melindunginya. Sudah selesai. Setelah kau selesai, aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk berkumpul kembali di neraka. Berhenti. Siapa yang berani menyakiti sang Tuan Pedang? Dan siapa kau satu lagi yang tidak takut mati? Berani-beraninya menghalangi tuan muda ini. Bodoh.
Dia adalah ketua sekte Xuanjian. Apa? Suhu. Nyalimu besar sekali. Berani ganggu Tuan Pedang. Apel. Dia sebenarnya adalah Tuan dari Pedang Suci kuno. Menurut aturan sekte kita, siapapun yang mendapatkan pengakuan dari Pedang Suci akan diangkat menjadi ketua sekte kita. Kalau begitu, bukankah tadi kita baru saja menyinggung ketua sekte yang baru? Aku, pendekar pedang. Penguasa pedang, ketua sekte. Apakah kau salah orang? Dia hanyalah wanita dengan bakat biasa-biasa saja. Dia hanya tahu cara mempraktikkan ilmu sesat. Bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa pedang? Benar ketua sekte. Aku dengan wanita ini telah bersama selama 8 tahun. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Dia hanyalah orang yang malas dan rakus. Bagaimana mungkin dia menjadi pendekar pedang? Benar. Dia memang Tuan Pedang. Paman bela diri Yun Yaezi. Tuan, mengapa kau ada di sini? Seseorang yang bisa membuat ketua sekte dengan hormat memanggil paman bela diri sebenarnya adalah guru dari wanita muda ini. Zhao Shao, gurumu telah menipumu. Apa yang kau serap sama sekali bukan 20 tahun Ki Pedang, melainkan 50.000 tahun Ki Pedang. Untungnya, bocah Sun Lin Feng itu membantumu membuka titik meridian Ren Dandu yang memungkinkanmu menyerapnya. Melapor kepada ketua sekte. Suhu menghina keluarga Tuan Pedang. The Anggap film nyawa was manusia tak berarti. translated and Mohon ketua sekte narrated buatlah by keputusan. M-Media. Suhu. Nyalimu besar sekali. Ketua sekte. Murid ini mengakui kesalahannya. Murid ini buta dan menyinggung Sang Tuan Pedang. Aku memohon belas kasihan Sang Tuan Pedang. Aku memohon pengampunan Sang Tuan Pedang. Nona Chu, akulah yang gagal mengenali kehebatanmu dan telah menyinggungmu. Mohon jangan menyalahkanku. Benar sekali. Zhao Shao. Aku terpaksa. Wanita inilah yang merayuku lebih dulu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Sun Lin Feng kau. Kau apa? Zhao Shao. Bagaimana dengan ikatan 8 tahun kita? Kau harus percaya padaku. Sun Lin Feng, pada titik ini, apakah kau pikir aku masih akan percaya imu? Ini benar-benar memuakkan. Lama dengar kau anggap nyawa seperti rumput dan bertindak sesuka hati. Aku tidak menyangka hari ini kau benar-benar menyinggung Sang Tuan Pedang. Baiklah, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan mengusirmu dari Yunshou. Jangan pernah menginjakkan kaki di Yunshou lagi. Ketua sekte. Ketua sekte mohon ampun. Ayah, Adapun Su Yutong. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu dan belum ada kesalahan besar yang dilakukan, aku akan mencabut posisimu sebagai gadis suci sekte, menurunkannya menjadi rakyat jelata, dan kau tidak akan pernah menginjakan kaki di sekte Xuanjian lagi. Chu Xiaojiao, hari ini kau telah menyebabkan kehancuran keluargaku. Di masa depan aku pasti akan membalas setiap penghinaan untuk menghapus penghinaan berdarah hari ini. Zhao Shao. Zhao Shao. Zhao Shao. Zhao Shao. Aku memohon padamu. Kau harus percaya padaku. Aku benar-benar terpaksa oleh wanita itu. Aku tidak bersalah. Zhao Shao, percayalah padaku. Sun Lin Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Zhao Shao, jika ada satu kebohongan saja dalam apa yang baru saja aku katakan, biarkan aku disambar petir dan dihantam oleh 5 guntur. Apa ini? Menarik.
Tuan Pedang. Menurut aturan sekte, Tuan Pedang yang menjabat harus mengambil posisi ketua sekte Zuanjian. Karena para pengkhianat telah disingkirkan, aku berharap Tuan Pedang segera berangkat untuk mengikutiku dan meneruskan posisi ketua sekte Zuanjian. Aku, ketua sekte Zuanjian. Apakah kau salah orang? Aku hanyalah seorang pendekar pedang biasa. Zhao Shao, kau sangat berbakat. Ditambah dengan berkah 50.000 tahun giat pedang, selama kau berlatih dengan tekun, kau pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan menolak lagi. Benar Xiao Xiao? Kau harus pergi bersamanya. Kau adalah kebanggaan keluarga Chu kita, dan juga kebanggaan diriku Chu Tianque. Baik. Keparat. Wanita jelek ini cukup kejam. Itu memang pantas kau dapatkan. Su Yutong. Ayahmu diusir dari Jin Shou. Dan kau juga ditendang keluar dari sek. Apa bedanya kau denganku? Itu semua karena si gendut itu yang menyebabkan kehancuran keluargaku dan membuatku jatuh ke titik terendah. Cukup. Aku tidak punya waktu untukmu. Tunggu. Tidakkah kau ingin membalas dendam? Di belakang Zhu Xiao Shao, sekarang adalah sekte Xuanjian. Siapa lagi yang bisa melakukan apapun padanya? Sekte Xuanming. Kakak seperguruan Xuan Xiao. Adik perguruan, menurut apa yang kau katakan, Cui Xiao Xiao adalah ketua sekte berikutnya. Ya, dia mengandalkan bimbingan seorang guru yang kuat untuk melucuti posisiku sebagai sang suci dan bahkan ingin mengambil alih posisi ketua sekte Xuanjian. Aku berasal dari keluarga terpandang, namun aku belum bisa menjadi ketua sekte. Semut rendahan sepertinya, berani-beraninya ingin menginjak kepalaku. Ini sudah keterlaluan. Adik seperguruan, aku akan membantumu mengambil posisi ketua sekte. Setelah selesai, kau dan aku akan membagi Jinzhou dan menguasai dunia bersama-sama. Chu Xiao Xiao, penghinaan yang kau berikan padaku pasti akan kubalas 2 kali lipat. Yan. Ini adalah murid pemenang dari seleksi Yunshou. Kudengar dia benar-benar mengalahkan tetua agung. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kulit adik perguruan seperti krim, dan dia cantik serta anggun. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Melapor kepada ketua sek. Porendia telah dibawa. Kalian boleh mundur untuk saat ini. Murid sekte Zuanjian, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari posisi ketua sekte dan menyerahkannya kepada adik perguruan ini Cui Xiao Xiao. Ketua sekte mohon pertimbangkan kembali. Bagaimana bisa hal itu diwariskan kepada murid baru begitu saja? Tidak perlu panik. Wanita ini adalah master pedang suci. Di masa depan, dia pasti akan menjadi yang nomor 1 di Zhenshou. Master pedang suci. Posisi ketua sekte telah kosong selama 10.000 tahun. Aku hanyalah penjabat ketua sekte. Hari ini, master pedang suci kembali ke tempat yang seharusnya. Aku akan mengembalikan posisi ketua sekte. Murid-murid, dengarkan perintahku. Beri hormat kepada ketua sekte yang baru. Karena dia adalah master pedang suci. Kami juga dengan sepenuh hati yakin. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memimpin dan mengawasi sekte Zuanjian. Aku keberatan. Aku keberatan. Ketua sekte. Wanita ini dulu gemuk dan tak sedap dipandang. Melalui ilmu sesat, dia mendapatkan penampilan seperti itu. Masalah dia ditolak oleh keluarga Sun juga telah tersebar di seluruh Yunshou. Bolehkah aku bertanya, bagaimana orang yang ternoda seperti ini bisa menjadi ketua sekte? Jadi dia adalah wanita yang ditolak. Aku hampir tertipu oleh tipu muslihatnya. Mengandalkan ilmu sesat untuk berkultivasi. Sungguh memalukan bagi golongan kita. Aku tidak pernah mempraktikkan ilmu sesat apapun. Lagi pula bukan aku yang ditolak. Aku batalin pertunangan dengan Sun. Kakak seperguruan, aku melihat adik seperguruan penuh dengan energi kebenaran. Dengan kulit sehalus krim. Bagaimana mungkin dia orang yang jendut? Kau tidak percaya bukan? Lihatlah sendiri. Dia benar-benar orang yang jendut. Lihat pinggangnya. Itu menyatu dengan bokongnya. Tidak heran dia ditolak. Jika aku terlihat seperti dia, aku lebih baik mati saja. Pria mana di dunia ini yang menginginkan seekor babi? Aku bahkan tidak menginginkan mereka yang bertubuh bagus. Mengapa aku menginginkan orang gendut sepertimu? Hentikan.
Ketua sekte faktanya ada di depan mata kita. Apakah Anda masih ingin membelanya? Kau. Baiklah. Untuk menjadi ketua sekte, seseorang harus menjalani banyak ujian. Biarkan Master Pedang menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika dia bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, maka dia tidak layak menjadi ketua sekte. Adik-adik seperguruan, apakah wanita gendut ini layak menjadi ketua sekte kita yang baru? Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Chu Xiaojiao, dalam hal latar belakang keluarga dan penampilan, aku melampauimu dalam segala hal. Dengan hak apa kau mengambil segalanya dariku? Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hati. Bunuh penyihir sesat yang gendut itu. Ketua sekte kehendak rakyat sudah jelas. Usir penyihir ini dari sekte segera. Apa salahnya menjadi gemuk? Lalu kenapa jika aku gemuk, aku tidak melakukan kesalahan apapun? Mereka yang menertawakan kita. Merekalah yang fisik. Lihatlah aku sudah mulai menurunkan berat badan untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Kau yang mengajariku. Seseorang harus demi dirinya sendiri, hidup dengan harga diri. Terima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Dulu di Qingzhou, kaulah yang mencerahkanku. Aku baru punya rasa percaya diri dan keberanian. Dulu aku gendut, dan dulu aku tidak percaya diri. Tapi sekarang aku telah mengerti. Kepercayaan diri, mencinta diri sendiri, dan harga diri adalah hal yang benar-benar memperkuat diri sendiri dan melindungi diri sendiri. Rumor dan fitnah masa lalu itu hanyalah awan yang berlalu. Dari mana wanita gendut ini berasal? Beraninya kau menerobos masuk ke sektaku. Orang-orang tangkap dia. Aku akan melihat siapa yang berani. Wanita gendut iblis. Jangan berpikir kau bisa bertindak begitu lancang. Bahkan jika kau memiliki ki pedang yang melindungi tubuhmu. Jika kita bergabung, kau belum tentu menjadi tandingan kami. Benar. Memiliki kesadaran seperti itu dalam waktu singkat. Dia memang terlahir untuk menjadi ketua sekte. Kalian semua mengaku sebagai murid inti, namun kalian bahkan tidak bisa mengalahkan wanita sepertiku. Apakah kekuatanmu hanya sebesar ini? Kau. Menilai orang dari penampilan? Apakah ini yang sekte Xuanjian ajarkan padamu? Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, tapi aku mengusirmu dari sekte. Sekte kami tidak akan pernah membiarkan orang bejat sepertimu untuk tetap tinggal. Atas dasar apa? Kau hanyalah orang rendahan. Dan hanya seorang wanita. Atas dasar apa kau mengambil posisiku sebagai ketua sekte? Apakah langit benar-benar buta? Kau masih belum bertobat. Aku adalah murid utama sekte. Terlahir dengan bakat luar biasa. Bagaimana mungkin aku kalah dari wanita gemuk sepertimu? Aku menolak untuk menerima ini. Kau adalah murid utama sekte, namun kau memiliki keterampilan dan bakat yang sia-sia. Kau sombong dan angkuh. Aku sekarang telah menyegel kultivasimu selama bertahun-tahun dan mengusirmu dari gunung untuk membiarkanmu merasakan kerasnya dunia fana. Lalu datang dan diskusikan denganku. Apa itu keadilan? Bagus, Kui Xiaoxiao juga memiliki keanggunan seperti itu. Siapa lagi yang menolak untuk tunduk? Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Xuanxia ini juga orang bodoh yang tidak berguna. Sia-sia aku memberinya begitu banyak keuntungan. Sudahlah, untungnya aku punya rencana cadangan. Sun Lin Feng, kau tidak boleh mengecewakanku. Apa yang terjadi? Tuan kedua, Sun Lin Feng telah menerobos masuk. Sun Lin Feng, kau masih berani datang? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ini semua salah Chu Xiaojiao. Aku datang untuk mencari kedamaian saat itu. Tapi kau mempermalukanku di depan umum. Hari ini, kau benar-benar jatuh ke tanganku. Maka aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Penjahat hina, apa yang hendak kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku ingin membiarkan si gendut Chu Xiaoxiao itu tahu konsekuensi karena menyinggungku Sun Lin Feng. Dia tidak layak The menjadi film ketua was sekte Xuanjian. translated and Aku narrated pasti by akan M membuatnya Media. mati tanpa tempat untuk dikubur. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku benar-benar tidak akan membiarkan kau menyakiti Xiaojiao. Wanita tua, putrimu yang berharga, mengambil posisiku di sekte Xuanjian. Dan bahkan mengejekku di depan umum. Dan mempermalukanku. Semua yang kulakukan hari ini
hanyalah mengembalikan apa yang dia berikan padaku. Semuanya kembali padanya. Xiao telar mengampuni nyawamu. Namun kau masih saja keras kepala. Sekte Zuanjian tidak akan melepaskanmu. Sekte Xuanjian, aku tidak hanya akan membuat Zhu Xiaoxiao membayar harganya. Aku juga akan membuat Sekte Xuanjian bersujud dan tunduk padaku. Sebaiknya kau bekerja sama, agar kau bisa lebih sedikit menderita secara fisik. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Xiao Xiao saja, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Maka kau harus dengan benar pergi menjadi hantu. Sepertinya Sun Lin Feng telah berhasil, maka aku juga harus bertindak cepat. Seluruh murid dengarkan perintahku. Mulai hari ini, aku mengumumkan Cui Xiao sebagai ketua sekte Zuanjian yang baru. Ketua sekte mohon terima perintah ini. Salam kepada ketua sekte yang baru. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Aku tidak akan mengecewakan harapan. Dan akan mendominasi Jinshu. Dan akan mendominasi Jinsho. 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 Apa yang terjadi? Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Aku keberatan. Aku keberatan. Atas dasar apa dia menjadi ketua sekte? Kau telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun. Semua demi posisi ketua sekte. Dia hanya beruntung dan mendapatkan kesempatan. Seseorang yang mengambil jalan pintas seperti itu, atas dasar apa dia bisa menjadi ketua sekte? Su Yuton, kau telah diusir dari sekte. Bagaimana kau masih punya muka untuk kembali? Dan kau bahkan membawa orang-orang licik. Kau telah mencoreng nama sekte. Kurasa kau sedang mencari ajal. Terlalu percaya diri. Mencari ajal. Su Yutong, untuk berurusan denganku. Aku tidak menyangka kau begitu tercela hingga bersekutu dengan kultivator sesat. Apakah kau pikir bahwa hanya dengan pasukan kacangan ini bisa mengalahkanku? Sebagai gadis suci sekte, berani sekutu dengan sekte Zuanmin, melakukan konspirasi. Sang Suci, bukankah sudah lama aku diusir dari sekte oleh kalian? Itu adalah pilihanmu, ketua sekte. Orang tua ini bisa dianggap telah melihatmu tumbuh dewasa. Aku tidak ingin kau membuat kesalahan demi kesalahan. Aku menasihatimu untuk berhenti selagi bisa. Untuk menghindari bencana besar. Berhenti. Kau juga tahu bahwa aku awalnya adalah Sang Suci, terlahir dengan segalanya, dihormati oleh 10.000 orang. Namun kemunculan wanita gendut ini mencuri segalanya dariku. Keras kepala dan tidak bisa diperbaiki, karena kau tidak menunjukkan penyesalan. Maka jangan salahkan pedangku, karena tidak kenal ampun. Tunggu. Hari ini adalah hari keberhasilanmu sebagai ketua sekte. Pada hari yang begitu penting ini, mengapa orang tuamu belum datang? Apa yang kau lakukan pada mereka? Jadi kau juga punya saat-saat ketakutan. Kau ingin tahu? Kalau begitu turunlah dan memohon padaku. Jika kau berani menyentuh keluargaku, aku akan memastikan kau tidak meninggalkan mayat utuh. Jika kau berani membunuhku hari ini, aku jamin seumur hidupmu, kau tidak akan pernah melihat orang tuamu lagi. Ketua sekte, tenanglah. Prioritasnya adalah mencari tahu keberadaan ayahmu. Kau wanita gendut yang sangat jahat. Kau hampir membunuhku. Bicaralah dengan cepat. Bukankah tadi kau sangat sombong? Turunlah dan memohon padaku, dan aku akan memberitahumu. Sekarang, kau bisa memberitahuku di mana mereka berada. Masuklah. Ayah ibu, Jangan bergerak.
Apakah kau ingin melihat? Apakah pedangku lebih cepat? Atau pedangmu yang lebih cepat? Keluhan di antara kita. Mengapa melibatkan orang lain? Orang lain. Mereka semua adalah darah dagingmu, teman dan keluarga tersayangmu. Bagaimana mereka bisa dianggap orang lain? Despicable. Sebagai seorang pendekar pedang, menang dan kalah adalah hal yang lumrah. Sampai-sampai melibatkan keluarga. Aku sebenarnya orang baik. Hormat orang tua sayang yang muda. Aku tidak ingin menyakitimu. Salahkan keluarga Chu karena melahirkan benih jahat seperti itu, hingga harus menderita malapetaka ini. Berhenti. Lepaskan orang tuaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan menyetujuinya. Bagus kau yang The film mengatakannya. was translated and Kalau begitu narrated biarlah by M seperti ini. Media. Akhiri hidupmu sendiri. Dan aku akan setuju untuk melepaskan keluargamu. Jiao Jiao, ibu sudah bahagia melihat keadaanmu sekarang. Ibu sudah sangat bahagia. Jangan lakukan hal bodoh demi ibu. Ibu selama bertahun-tahun ini, kita telah menderita begitu banyak. Untuk akhirnya sampai pada hari ini, aku akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungimu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menderita lagi? Xiao Xiao. Jangan lakukan hal bodoh. Kau adalah harapan keluarga Chu kami. Kau tidak boleh menyerah pada keluarga Chu. Kau ingin membunuh putriku. Lewati aku dulu. Ayah. Sungguh kasih sayang ayah anak yang dalam. Aku sangat terharu sampai hampir menangis. Aku juga bukan orang yang berdarah dingin. Untuk saat ini, aku bisa mengampuni nyawa putrimu. Tapi Chu Zhaojiao, lumpuhkan kultivasimu sendiri. Dan aku bisa setuju untuk melepaskan keluargamu. Apakah kultivasimu lebih penting? Atau nyawa keluargamu? Sudahkah kau mempertimbangkannya dengan jelas? Baiklah. Selama kau melepaskan orang tuaku, aku berjanji padamu. Ketua sekte Anda tidak boleh melakukannya. Murid-murid sekte Zuanmin telah lama mengepung kita. Jika ketua sekte melumpuhkan kultivasinya sendiri, apa yang akan terjadi pada orang-orang di dunia ini? Jiao, jangan. Selama bertahun-tahun ini, seberapa banyak penderitaan yang kau tanggung untuk mencapai apa yang kau miliki hari ini? Kau tidak boleh melumpuhkan kultivasimu sendiri. Xiao Xiao. Kau adalah harapan keluarga Chu kami, dan terlebih lagi kebanggaan diriku Chu Tianque. Kau masih harus memimpin sekte Zuanjian untuk membasmi iblis dan mendominasi Zhenshou. Kau tidak boleh melumpuhkan kultivasimu dan menjadi... Maafkan anakmu yang kurang berbakti ini. Bukankah tadi kau sangat sombong? Sekarang, mari kita lihat bagaimana kau bisa bersikap angkuh. Kau wanita gendut. Aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Dulu aku begitu hormat saat memohon padamu untuk kembali bersama. Tapi bagaimana denganmu? Betapa sombongnya dirimu. Lihat dirimu sekarang. Persis seperti anjing. Kemarilah. Sombonglah lagi dan biarkan aku melihatnya. Chu Zhaojiao, lantas apa gunanya kau menjadi master pedang suci? Hari ini, bukankah kau tetap jatuh ke tanganku? Jika saja kau bersikap baik dan tetap menjadi wanita gendut, alangkah baiknya itu. Tapi kau harus keluar dan membuat masalah. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Lepaskan orang tuaku. Jika tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan sekte Zuanjian. Kultivasimu sudah kulumpuhkan, namun kau masih begitu sombong. Ibu, ini semua salahku. Aku telah membuatmu menderita. Jiaxia, ini salah ibu. Ibu yang membebanimu. Ibu sudah setua ini, namun masih membebanimu. Sebaiknya ibu mati saja. Ibu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini karena aku tidak melindungimu dengan baik. Kasih sayang ibu dan anak yang begitu mendalam. Ketua sekte, ketua sekte, ketua sekte. Ibu, apa yang sedang kau The lakukan? film was translated and Aku Xiao Xiao. narrated by M Media. Nyonya. Nyonya. Apa yang Anda lakukan, Nyonya?
Kau benar-benar anjing penurutku. Penyihir kau lakukan apa? Pada ibuku. Aku hanya memberinya gu jiwa hilang itu saja. Melihat kalian berdua seperti ini, sungguh memuaskan. Ibu dan anak saling membunuh. Sungguh sebuah pertunjukan yang hebat. Ibu. Chuzhou sudah kukatakan. Penghinaan yang kuderita akan kubalas 2 kali lipat padamu. 3 hari lagi, Sekte Xuanming kita akan menggempur Sekte Xuanjian. Sekarang setelah kau kehilangan Master Pedang Suci, aku ingin melihat bagaimana kau akan melawanku. Dalam 3 hari, tunggulah Jin Zhao berganti penguasa. Nyonya. Xiao, Ketua Sekte. Xiao. Ayah, Ibu, cepat ayo kita pergi. Cepat ayo kita pergi. Cedera Master Pedang terlalu parah, dan dia telah melumpuhkan kultivasinya sendiri. Nyawanya dalam bahaya kritis. Xiao murni dan baik hati secara alami. Langit. Mengapa kau tidak menghukumku si pendosa ini, alih-alih membiarkan putriku menderita menggantikanku? Nyawa Master Pedang berada di ujung tanduk. Rakyat jelata di dunia ini akan jadi apa mereka? Zhao. Ini. Paman bela diri Yunyazi. Aku hanya pergi sebentar. Bagaimana kalian semua berakhir dalam keadaan seperti ini? Untungnya belum terlambat. Xiao masih bisa diselamatkan. Xiao memiliki tubuh pedang suci sekali dalam 10.000 tahun. Dan juga master dari pedang suci. Seseorang yang memegang pedang suci tidak pernah mengandalkan kultivasi semata. Lalu apa itu? Ini adalah kondisi pikiran. Seperti kata pepatah, tidak ada pembangunan tanpa penghancuran. Xiao sudah menerobos dan bangun pulang diri. Dalam hal kultivasi, ini mungkin bukan hal yang buruk. Aku sudah lama bersumpah untuk tidak lagi mencampuri urusan duniawi. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi mempedulikan hal itu. Aku akan mentransfer The kultivasi film seumur was hidupku translated kepada Xiao. and narrated by Bantu dia M. terobos tubuh suci kultivator pedang. Senior Yunyazi mohon, selamatkan putriku. Aku Chu Tiankuo tidak punya cara untuk membalas budimu. Mulai hari ini, hidupku yang tua ini adalah milikmu. Kita akan bicarakan ini nanti. Bangkitlah. Ini adalah. Aku masih hidup. Xiao, kau akhirnya telah sadar. Itu semua berkat senior Yunyazi yang mentransfer kekuatan seumur hidupnya kepadamu, sehingga kau selamat dan sehat, dan telah memulihkan kekuatanmu. Cepat, berterima kasihlah pada gurumu. Terima kasih guru, karena telah menyelamatkan nyawaku. Kekuatan seumur hidupmu. Xiao. Kau adalah muridku yang paling kusayangi. Jika aku melenyapkan kultivasiku untukmu, apa masalahnya? Benar. Ibuku masih terjebak. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku. Anda tidak boleh melakukannya. Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Jika Anda pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari ajal? Lalu, apakah aku harus hanya menonton tanpa daya saat ibuku menderita dan tetap bersikap acuh tak acuh? Aku juga telah mendengar tentang situasi ibumu. Gu pemanggil jiwa berada di bawah gu induk. Selama orang yang merapal gu itu masih hidup,
Apa gunanya bahkan jika kau membawa ibumu kembali? Benar Ketua Sekte. Sekte Xuanming sangat banyak dan kuat. Jika kau pergi sendirian, aku takut itu akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, strategi saat ini adalah agar kau berkultivasi dengan tekun dan dengan cepat mencapai penyatuan manusia dan padang. Menggunakan ki pedang dari pedang suci, baru bisa hancurkan serangga gu itu. Apakah ini ritual pemanggilan jiwa untuk ketua sekte kalian yang sudah mati? Sun Lin Feng, kau individu yang hina. Hentikan kesombongan ini. Jadi kenapa jika aku sombong, bahkan ketua sekte kalian mati di tanganku? Kalian para bawahan yang tidak berarti, berpikir bisa menghalangiku. Kau, Bagaimanapun kita pernah menjadi sesama murid. Sekarang setelah aku harus membunuhmu, aku sungguh merasa enggan. Bagaimana dengan ini? Jika kau bersedia tunduk padaku, aku tidak akan menyiksamu. Namun bagi mereka yang berani melawanku, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Diam kau wanita jahat. Kau ingin membantai sekte Xuanjianku. Kau harus melangkahiku dulu. ketua sekte, Bagaimana kekuatanku saat ini? Membunuh kalian semua, jauh lebih mudah daripada menginjak semut. Bahkan lebih mudah lagi. Aku sarankan kalian, segera membuang pedang panjang di tangannya. Keluarkan belati. Bunuh diri saja. Sekte Xuanjianku, sejak berdirinya sekte kami, kewajiban untuk membasmi iblis dan kejahatan. Mengapa kami harus takut padamu penganut ajaran sesat? Memang, kami tidak akan pernah menyerah pada penelut ajaran sesat. Keras kepala dan bodoh. Karena kalian tidak mau menyerah, maka aku akan membunuh sampai kalian menyerah. Bagaimana masih ada yang menolak untuk tunduk? Yutong, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kekuatanmu meningkat lagi. Ilmu sesat dari sekte Xuanming ini sungguh luar biasa. Kami telah berkultivasi dengan rajin selama lebih dari 20 tahun. Namun tidak sebanding dengan hasil beberapa hari ini. Jauh lebih banyak. Penelut ajaran sesat. Kau punya nyali untuk berbicara tentang kultivasi yang tekun. Kultivasi yang tekun adalah mengambil langkah demi langkah. Itu di tempat perlahan seiring waktu. Bagaimana bisa itu dicapai dalam sekali jalan? Kalian semua pasti akan menderita serangan balik. Orang tua bangka. Lawan yang kalah tidak punya hak untuk menggonggong. Apa? Ketua sekte Long. Aku beri kalian satu kesempatan lagi untuk memilih. Pilih menyerah atau mati. Ketua sekte Anda tidak boleh menyerah. Diam kau orang tua. Jika aku menyerah, apakah kau bersedia untuk mengampuni sekte Xuanjianku? Tentu saja. Bagaimanapun kita dulu pernah menjadi rekan seperguruan. Ketua sekte kami adalah bagian dari jalan yang benar. Bagaimana mungkin kami menyerah pada ajaran sesat? Ketua sekte, Salam kepada ketua sekte yang baru. ketua sekte, Ketua sekte The Xuanjian film yang was agung dan translated berkuasa. and Ternyata narrated seperti by anjing, M-Media. berlutut di hadapanku. Longren. Beberapa anjing memang cukup tidak patuh. Berlututlah. Ini semua salahku. Ini karena aku tidak kompeten. Aku tidak bisa melindungi keselamatanmu. Sudah lama ku dengar. Sekte Xuanjian begitu penuh dengan kebenaran. Memandang rendah semua orang. Melihatnya hari ini, tidak lain hanyalah keparat yang hina. Sungguh menyedihkan. Memikirkan bahwa aku pernah menjadikan masuk sekte Xuanjian sebagai tujuan hidupku. Melihatnya hari ini, tidak lain hanyalah sekumpulan pengecut tanpa tulang. Longren. Dulu kau begitu agung dan berkuasa. Kau melumpuhkan ayahku. Kemana perginya kesombongan yang kau tunjukkan padaku dulu? Sudah kukatakan sejak lama, orang-orang di posisi tinggi ini sudah terlalu lama hidup nyaman. Semangat mereka sudah lama terkikis. Kirimkan burung merpati ke semua keluarga besar. Kumpulkan majelis Jinhyo di sekte Xuanjian.
Jinzhou harus memiliki tatanan baru. Guru, Su Yutong dan yang lainnya, bukankah mereka akan menaklukkan sekte Zuanjian? Mengapa? Kita harus kembali ke keluarga Chu. Semakin berbahaya suatu tempat, itu adalah tempat yang paling aman. Sekarang, mereka semua percaya, kau sudah mati. Kami akan mengirimmu kembali ke keluarga Chu. Mereka pasti tidak akan curiga. Murid ini mengerti. Tapi bisakah murid ini benar-benar menang melawan Su Yutong? Selama kau mencapai ranah penyatuan manusia dan padang. Pada saat itu, jangankan satu Su Yutong, bahkan seluruh sekte Xuanbingnya tidak akan berarti apa-apa. Ya, Dengan kekuatan seperti itu, sepertinya ilmu duamu telah sempurna. bagus, kalau begitu aku akan segera berangkat. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku. Tunggu. Su Yutong telah menduduki sekte Xuanjian dan menguasai Jinzhou. Sekarang semua keluarga besar adalah antek-anteknya. Kita harus tetap melangkah dengan hati-hati. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini kekuatan Su Yutong akan mencapai tingkat seperti itu. Namun, sekarang kekuatanku sudah sempurna. Benar. Sekarang setelah kau mencapai penyatuan manusia dan padang, sudah waktunya untuk kembali. Su Yutong, Sun Lin Feng, hutang darah kita. Sudah saatnya untuk perhitungan. Apa? Sebuah keluarga berani melawanku. Bagaimana kau menangani masalah ini? Jika Majelis Jinzhou menemui kendala apapun, aku pastikan kau akan menyesal karena masih hidup. Ketua Sekte. Ilmu sucimu telah mencapai kesempurnaan besar. Ya, Selama waktu ini, As Uyutong ini menggunakan gul pemanggil jiwa untuk memaksa kami bekerja untuknya. Jika ada yang membangkang, dia akan membuat kami berharap sudah mati saja. Su Yutong ini benar-benar terlalu jahat. Aku tahu 3 hari adalah waktu yang singkat. Ketua Sekte tak bisa capai penyatuan manusia pedang. Jadi aku berpura-pura menyerah pada penyihir itu untuk tetap berada di sisinya dan mengulur waktu bagi Ketua Sekte. Aku tidak menyangka Ketua Sekte benar-benar mencapai kesempurnaan besar dari ilmu suci. Sekte Zuanjian Jinshu kita selamat. Aku menghargai usahamu Ketua Sekte Long. Tenang saja. Aku pasti akan melenyapkan penyihir ini untuk menyingkirkan kejahatan ini dari dunia. Selama waktu ini, saat aku berada di sisi penyihir itu, aku belajar tentang masalah racun gue. Racun Gu ibuku. Apakah kau menemukan sesuatu? Racun gue yang menjangkiti kami hanyalah telur serangga biasa. Seseorang hanya membutuhkan kekuatan suci dari pedang suci untuk menghancurkannya seketika. Namun racun gue yang menjangkiti ibumu adalah raja dari 10.000 gue. Sangat jahat dan beracun. Jika seseorang secara paksa mengeluarkan parasitnya, ada kemungkinan meridian ibumu akan pecah semua. Dan dia akan mati karena kelelahan. Namun, bukan berarti tidak ada obatnya. Mereka yang terkena racun gue tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Jika obsesi mereka cukup dalam, hanya dengan begitu racunnya bisa dinetralkan. Selama masih ada secercah harapan, aku akan memberikan segalanya untuk menyelamatkan ibuku. Su Yutong, di pertemuan Jinshu, aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. The film was translated and narrated by M Media.
Salam kepada ketua sekte baru dari sekte Zuanjian. Benar-benar orang picik yang meraih kesuksesan. Membiarkan wanita seperti itu menginjak-injak kepala kita. Ini benar-benar sebuah aib. Para tetua tidak perlu formalitas. Kalian semua boleh berdiri. Terima kasih ketua sekte. Semua tetua yang hadir adalah paman-pamanku. Saat mendiang ayahku masih hidup, kalian semua sangat menjagaku. Sekarang setelah aku menjadi ketua sekte, aku tentu tidak akan menyia-nyiakan kalian. Ini adalah upeti yang telah kami siapkan untuk sekte. Ketua sekte bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk memastikan keselamatan kalian. Tidakkah seharusnya kalian menunjukkan sedikit apresiasi? Apel. Ini adalah 10.000 Zuanjian, 100.000 jin buah spiritual, dan 1 juta liang koin abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikumpulkan oleh semua keluarga kita dalam setahun. Kapan kita bisa mengumpulkan semuanya? Paman jangan panik. Jika ada yang keberatan silakan bicara. Aku pasti akan mendengarkan dengan saksama. Jangan terlalu menaikkan orang. Semua orang tahu kau bersekongkol dengan sekte Zuanmin, dan metode-metodemu sangat licin. Orang lain mungkin takut padamu, tapi Xiao Guanghuo tidak takut padamu. Pengawal, penggal kepala Xiao Guanghu dan kirimkan kembali ke keluarga Xiao. Biarkan keluarganya melihat apa konsekuensi dari melawanku. Karena kalian semua sudah tunduk dengan tulus, maka telanlah seranggaku di depan kalian. Jika penawarnya tidak diminum setiap bulan, tubuhmu akan meledak dan kau akan mati. Jika kalian patuh, seranggaku itu tidak akan mengganggumu. Apa? Seekor seranggaku kecil, dan kau tidak berani menelannya. Apakah ketundukanmu hanya di bibir saja? Jika kalian berani melawan sekali lagi, tanggung sendiri akibatnya. 3. 2. Penjahat licik. Harus mengandalkan metode tercela untuk membuat orang tunduk. Dari mana anjing liar ini datang berani bertindak liar di sini? Mantan murid sekte Zuanjian. Berkolusi dengan jalur sesat, membunuh sesama murid, dan dengan sia berharap menggunakan metode rendahan seperti serangga ghoul untuk mengendalikan Jinshu. Namun kau masih berani menyebut dirimu ketua sekte. Siapa sebenarnya kau? Bertindak secara rahasia. Bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Aku bertanya-tanya, dari mana datangnya orang aneh yang jelek ini? Orang aneh yang jelek. Kita sudah kendalikan situasi. Kau tidak berpikir bahwa dengan hanya beberapa kata darimu, kau bisa mengubah apapun. Kalian semua adalah keluarga terkemuka di Jinshu. Tokoh-tokoh terpandang di wilayah masing-masing. Apakah kalian benar-benar bersedia menelan serangga ghoul dan membiarkan penyihir ini mengendalikan kalian untuk menjadi anjing penurut? Takdirku adalah milikku untuk diperintah, bukan milik langit. Aku menolak untuk hidup dengan berlutut. Mencari ajal. Kau, siapa sebenarnya kau? Hingga memiliki kultivasi seperti itu? Ciu Xiao Xiao, kau ternyata masih hidup. Ternyata itu kau. Kau ternyata masih hidup. Penjahat tercela seperti kalian masih nyaris bertahan hidup. Mengapa aku harus menjadi orang pertama yang pergi? Lantas kenapa? Karena kau masih hidup, maka aku akan membunuhmu sekali lagi. Kau. Berkat kaulah aku bisa menerobos dan membangun kembali. Memungkinkanku mempelajari kesatuan manusia dan pedang. Untuk mengayunkan pedang suci yang sejati. Bahkan jika kau telah mencapai kesatuan manusia dan pedang, apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun padaku? Jangan lupa, sekte Zuanjian masih di bawah kendali kami. Longren, kau maju. Longren, apakah kau ingin mati? Su Yutong, tahukah kau? Pedang suci kuno adalah pedang dengan yang dan kekuatan tertinggi. Tidak ada kejahatan yang bisa bersembunyi di hadapannya. Kau bisa menghancurkan seranggaku biasa. Bisa lakukan hal sama pada Raja 10.000 Gu.
Ibu. Chu Xiaojiao. Ibumu benar-benar sangat mencintaimu. Agar tidak menjadi beban bagimu, dia bunuh diri menabrak dinding. Kau mencari ajal. Untungnya aku punya rencana cadangan. Aku telah sepenuhnya mengendalikannya. Jika tidak dia hampir saja mati. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Pergi dan bunuh dia. Ibu. Si gendut berpikirlah dengan hati-hati. Dia adalah ibumu. Apakah kau tega menyakitinya? Ibu ini Xiao Xiao. Lihatlah aku. Chu Xiaoxia berhenti berjuang. Dia tidak akan mengenalimu. Ibu, apakah kau lupa? Kau paling memanjakanku saat aku masih kecil. Kau melihat betapa kerasnya aku berlatih bela diri. Setelah aku menjadi gemuk, kaulah yang selalu menyemangatiku. Percayalah padaku. Aku sekarang sudah menjadi master pedang suci. Aku akhirnya berhasil membuat diriku berarti. Ibu, aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Lihatlah aku. Untuk apa kau berdiri di sana? Bunuh. Ibu. Bagaimana ini mungkin? Gu pemanggil jiwaku justru gagal. Kau masih meremehkan kasih sayang seorang ibu kepada putrinya. Kau wanita beracun. Kau sama sekali tidak mengerti. Nona Chu, jangan. Ketua Sekte Chu, akulah yang gagal mengenali kehebatanmu. Akulah yang hina dan tidak tahu malu. Anda sangat murah hati. Mohon ampuni aku. Tidak. Xiao Xiao. Hal-hal ini adalah semua yang wanita beracun itu paksa untuk kulakukan. Aku dia dalangnya. Aku tidak tahu apa-apa. Kau jika kau ingin membunuh seseorang, bunuh dia. Jangan bunuh aku. Ketua Sekte Chu, Anda juga tahu orang macam apa dia. Dia menipumu berkali-kali. Dialah dalang di balik semua ini. Cepat lumpuhkan dia. Kalian berdua benar-benar pasangan celaka yang diciptakan di neraka. Mulai hari ini, aku menurunkan pangkat kalian menjadi pengemis rendahan untuk menuai konsekuensi dari perbuatan jahat kalian sendiri. Long Ren, Hadiah. kau akan mengawasi mereka sampai mereka benar-benar menebus dosa-dosa mereka. Saya dengan hormat mematuhi perintah ketua sekte. Pengawal bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak mau menjadi pengemis, tidak. Tidak. Xiao, kau baik-baik saja. Ibu. Aku baik-baik saja. Semuanya sudah berakhir. Ketua sekte. Karena para pengkhianat ini telah disingkirkan, kami meminta ketua sekte untuk segera kembali ke sekte dan mengambil alih sekte Zuanjian. Ketua Sekte Long, aku percaya posisi ketua sekte ini harus dikembalikan kepadamu. Aku sudah mempertimbangkan ini dengan sangat jelas. Aku ingin memberikan diriku waktu 1 tahun untuk membawa ibuku dan menjelajahi gunung serta sungai yang megah di Jinshu. Ibu, kali ini akulah yang akan berperan sebagai ibu. Aku akan menjagamu